Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini kita harus hidup sepenuhnya karena hidup itu hanya satu kali dan singkat, jadi harus berarti. Inspirasi hari ini tentang kekecewaan. Menurut saya, kekecewaan itu biasa terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kekecewaan itu terjadi karena kita mengharapkan sesuatu, tetapi kenyataannya tidak seperti yang kita harapkan. Kemudian kita menjadi kecewa. Maka persoalannya berarti pada mengharapkan. Entah mengharapkan sebuah outcome, sebuah hasil, atau mengharapkan apa yang kita inginkan itu terwujud. Relasi seperti yang kita maksud, pendapatan seperti yang kita harapkan, kehidupan kita, peristiwa, kejadian seperti yang kita inginkan. Dan ketika itu tidak terjadi seperti yang kita harapkan, kita menjadi kecewa. Sesuatu yang biasa. Persoalannya adalah apakah kita sungguh-sungguh bisa melihat yang kita harapkan itu sebagai sebuah dorongan supaya kita mencapai hasil tertentu. Yang kemudian di belakangnya ada kesadaran bahwa yang kita harapkan itu tetap sebuah proyeksi dari pikiran saya yang saya proyeksikan ke masa depan menjadi harapan. Sehingga entah bagaimana apapun yang terjadi, harapan itu tetap masih merupakan proyeksi, buah pikiran, bukan kenyataan. Dengan bisa menerima hal ini, kita terbantu untuk tidak terlalu kecewa kalau harapan kita itu tidak terwujud. Mengapa? Karena faktornya masih banyak. Kita mengharapkan dengan pertimbangan-pertimbangan, syarat-syarat, penentu yang menentukan harapan itu bisa terwujud. Namun, tidak semua variabel yang menentukan keberhasilan itu ada di tangan kita. Ada juga rencana Tuhan. Ada juga kebebasan orang lain yang membuat yang kita harapkan itu tidak selalu bisa terwujud sebagaimana yang kita bayangkan. Kalau kita bisa menyadari hal ini, kita tetap bisa berpengharapan, tetapi kemudian kita juga bisa terbuka dan menerima seandainya yang kita harapkan itu tidak terwujud seperti yang kita maksud. Di sini dibutuhkan keterbukaan. Keterbukaan untuk menyadari bahwa banyak hal dalam kehidupan kita ini tidak berada di tangan kita. Ada faktor-faktor lain yang ikut menentukan keberhasilan sebuah outcome, tetapi tidak di tangan kita, melainkan di tangan Tuhan, di tangan orang lain. Nah, disitulah kemudian kita bisa belajar untuk lebih terbuka dan mengerti. Kita bisa merencanakan, kita bisa mengharapkan sesuatu, tetapi di belakangnya ada sebuah kesadaran bahwa pertimbangan faktor-faktor yang saya pikirkan bisa terwujud dalam sebuah pengharapan di masa depan masih terbatas dan dipengaruhi oleh faktor lain yang seringkali lebih menentukan. Cuaca misalnya, kita tidak bisa mengatur. Sudah menyiapkan segalanya dan kemudian memperhitungkan bahwa itu akan terjadi dengan baik dan cuaca pasti akan baik, tiba-tiba hujan deras, banjir, sehingga yang kita harapkan tidak terjadi. Tentu bukan kesalahan kita, tentu bukan kesalahan orang lain. Ketika kita bisa menerima hal ini, kemudian kita tidak menyalahkan siapa-siapa. Memang ada faktor lain yang membuat kita tidak bisa mencapai harapan yang sudah ditentukan.
Nah, di sini ada keterbukaan, ada kebijaksanaan. Kemudian tidak selalu menyalahkan yang lain. Tetapi kalau kita berpegang bahwa harapan kita harus terwujud seperti yang kita mau, di situ kita sudah bertindak tidak realistis. Pertama, harapan itu ada di masa depan, yang berarti masih berada di dalam pikiran, belum kenyataan. Dan faktor penentu masa depan itu masih banyak selain seperti yang saya pertimbangkan. Bisa jadi Tuhan mempunyai rencana yang berbeda. Dan kita juga harus belajar menerima apapun itu. Karena dasar dari harapan pikiran kita itu terbatas. Dan Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Maka penting kita berani menerima. Seandainya yang kita harapkan itu tidak terwujud. Kecewa boleh, tetapi tidak boleh terlalu lama. Kemudian belajar menerima kenyataan itu, serta melihat di mana rencana Tuhan dalam peristiwa yang kita anggap sebagai kegagalan itu. Karena yang menentukan bukan kegagalan atau keberhasilan, tetapi bagaimana sikap kita atas keberhasilan dan kegagalan itu. Apakah kemudian menyerah atau kemudian belajar untuk mengatasinya sehingga kita bisa menjadi semakin tangguh. Maka kita perlu belajar, terbuka, dan menyadari bahwa ada faktor lain yang menentukan apakah kita akan berhasil atau tidak. Kecewa boleh, tetapi dengan kesadaran bahwa kita bisa menerima apa yang terjadi itu karena percaya Tuhan selalu merencanakan yang baik untuk kehidupan kita. Maka saudara-saudari terkasih, terus maju, menjadi lebih baik, menjadi lebih bijak, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan memberkati.